Oke, Oke, saya serahkan ke Mbak Uci untuk memulai perkuliahan. Silahkan. oke, terima kasih Pak Idris atas waktu yang diberikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang saya diundang oleh Pak Idris untuk membersamai teman-teman pada siang hari ini. Kebetulan di sini selain ada Bu Widi yang mungkin akan mengisi kuliah di pekan depan, di sini juga ada alumni dari kami. Ada Mas Samsul ya, kalau tidak salah ini Esmu Arif. Makasih ya Samsul sudah bergabung. Mas Kenapa? Samsul Mas Samsul ini adalah alumni dari Magister Agronomi. Jadi ketika kami share ada kuliah, kebetulan ingin Kenapa merefresh, ganti jadi ya layarnya? merefresh bersama dengan teman-teman semua. Oke, Iya, oke. kita akan mulai perkuliahan pada siang hari ini, teman-teman. Nggak usah tegang ya, nggak usah grogi karena kita akan kuliah bersama dan belajar bersama terkait dengan apa sih yang teman-teman bayangkan tentang fotosintesis. Sebelumnya, katanya kalau nggak kenal maka tak sayang ya teman-teman, maka kita perkenalkan dulu. Izin mengenalkan diri, nama saya Valentina Dwi Suci Handayani. Adik-adik semua ya, bisa panggil saya dengan panggilan Bu Uci. Saya dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Pertanian. Saya dosen di Departemen Budidaya Pertanian atau Program Studi Agronomi. Saat ini saya diberi amanah untuk mengelola Magister Agronomi gitu ya. Sehingga siapa tahu teman-teman nanti lulus di Andalas tertarik bergabung atau melanjutkan di pertanian bisa ke program studi Magister Agronomi yang ada di UGM. Oke, saya menyelesaikan S1 dan S2 di UGM, kemudian S3 lanjut ke Gifu University di Jepang, kemudian kembali tahun 2018 dan bergabung di UGM di tahun 2018. Nah, sebelumnya teman-teman, ini saya juga memulai karir dari saat saat S1. Teman-teman yang masih S1 nih, siapa tahu ada kesempatan jadi asisten, kemudian mendampingi praktikum, silahkan itu dimulai karena disitulah mulai dari jenjang karir pertama kita. Jadi 2009 itu saya mengawali menjadi asisten di lab, kemudian mendapatkan kesempatan exchange dan 2013 lanjut studi S3. Maka kenapa di sini asisten di labnya itu sampai 2013 saja karena 2013 bulan September saya terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, setelah lulus, saya tidak langsung kembali ke Indonesia. Di tahun 2017, saya memulai karir sebagai academic researcher, jadi peneliti. Jadi kalau di luar negeri itu tidak tridharma karena dosen ada apa namanya tugasnya masing-masing. Sedangkan kalau di Indonesia kita punya slogan namanya Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau academic researcher ini adalah peneliti yang ada di universitas. Jadi dosen itu boleh punya tim peneliti dan saya salah satu tim peneliti yang direkrut di lab supervisor saya saat itu. Jadi setahun lebih saya menjadi academic researcher, kemudian ada kesempatan untuk kembali ke Indonesia dan saya mendaftar ke Indonesia. Jadi kalau orang pada nanya kenapa pulang ke Indonesia ya, kalau sekarang kan tagline-nya mungkin kabur aja dulu, mudah-mudahan enggak ya di teman-teman, karena dengan kita sekolah keluar malah kita jadi semakin cinta terhadap Indonesia. Mudah-mudahan adik-adik juga begitu nantinya bisa mendapat kesempatan. Oke, ini yang kita akan pelajari hari ini gitu ya, satu reaksi yang mungkin sederhana, tapi ternyata ini sangat bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Kenapa saya bilang kemaslahatan hidup? Karena hanya eh, makhluk hidup yang memiliki klorofil lah yang dapat menangkap energi cahaya, kemudian mengubahnya sesuatu menjadi produk. Produknya di sini adalah karbohidrat C6H12O6. Jadi, makhluk hidup inilah yang bisa melakukan fotosintesis, teman-teman. Nah, ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri karena nggak semua makhluk hidup yang ada di dunia ini bisa melakukan fotosintesis. Hanya beberapa yang memiliki klorofil.
Nah, jadi inti dari fotosintesis adalah menghasilkan produk. Nah, produknya ini bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri atau makhluk hidup itu sendiri yang memiliki klorofil atau juga untuk sebagai energi. Jadi kalau kita kan sebagai pemanfaat energi dari hasil fotosintesis ini. Jadi fotosintesis itu sebenarnya apa sih? Dia ini adalah pembentukan karbohidrat dari yang sebentar saya cari pointer dulu. Oke, dari pembentukan karbohidrat ini dari mana? Dari CO2. Kemudian ada tambahan air dengan menghasilkan ternyata oksigen yang kita hirup selama ini hasil dari proses fotosintesis itu merupakan hasil sampingan. Jadi hasil utama yang diharapkan itu adalah sebenarnya C6H12O6 ini atau kita sebut sebagai karbohidrat. Nah, ini ada pada bagian tanaman yang berwarna hijau atau makhluk hidup yang memiliki klorofil. Nah, kalau begini berarti sebenarnya teman-teman siapa aja sih yang bisa melakukan fotosintesis? Mungkin ada yang boleh jawab di chat atau boleh open mic langsung. Kira-kira menurut teman-teman kalau clue-nya tadi ini reaksi fotosintesis, kemudian kira-kira siapa saja sih yang bisa melakukan fotosintesis? Ada yang mau urun pendapat atau menyampaikan idenya? Boleh mengaktifkan mikrofon secara langsung nih, kayaknya enak nih kuliah hari ini nih, hampir semua mahasiswanya mengaktifkan mikrofon. Oke, boleh menyalakan. Oh, tanaman. Oke, satu. Tanaman, Bu. Tumbuhan yang memiliki klorofil. Oke, saya buka di chat kalau pada malu langsung. Tumbuhan juga ada alga. Oke, sudah mulai berkembang. Apakah hanya tumbuhan, alga? Iya, makhluk hidup dengan klorofil. Apa aja sih makhluk hidup dengan klorofil yang teman-teman atau Mbak Aisyah tahu? Ada lagi nggak selain tumbuhan, alga, kita kan tahunya itu ya. Terdapat beberapa bakteri. That's right. Ya teman-teman, ternyata yang selama ini kita pikir fotosintesis itu hanya ada pada tumbuhan. Ternyata enggak teman-teman. Ternyata fotosintesis itu tuh bisa bisa terjadi pada semua makhluk hidup yang memiliki klorofil. Siapa sajakah? Hampir semua tumbuhan, pasti semua tumbuhan itu memiliki klorofil. Ada bakteri, beberapa jenis bakteri, dan juga beberapa protista atau makhluk hidup yang mereka memiliki klorofil ini karena tujuannya adalah klorofil. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau dulu kita membayangkan ya, pindah dari satu kota ke kota lain, misalnya saya hari ini bisa ngajar di Andalas, kan luar biasa ya, itu nggak pernah terbayangkan. Kalau dulu adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ya nggak sih? Dengan kemajuan teknologi hari ini, saya di Jogja bisa ngajar teman-teman atau bisa berdiskusi bareng teman-teman yang ada di Andalas, gitu ya. Kalau sekarang hari ini kita berpikir bahwa hanya makhluk hidup yang memiliki klorofil, itu kan kata kunci ya berarti. Mungkin nggak nanti klorofil itu bisa di-cloning, bisa diperbanyak sehingga manusia atau makhluk hidup lain nggak perlu makan, tapi dengan berjemur terus tangannya ada panel sel gitu ya, yang ada klorofil terus kita gini aja terus jadi kenyang, punya energi. Nggak nggak ada yang nggak mungkin gitu ya dengan perkembangan teknologi. Nah, karena hari ini teman-teman ada di kelas ini aja, kita juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Nah, jadi sampai hari ini gitu ya, sampai saat ini kita ada dan diskusi, baru dikategorikan siapa saja yang melakukan fotosintesis adalah yang punya klorofil. Jadi kalau yang punya klorofil itu secara alamiah ada tumbuhan, ada bakteri yang mengandung klorofil, jadi tidak semua bakteri, beberapa bakteri mengandung klorofil seperti cyanobacteria. Kemudian juga tadi ada alga ya, ini seperti yang di gambar B. Kemudian juga ada beberapa protista lainnya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat siklusnya sebenarnya sederhana, tapi dalam yang sederhana itu nanti kita akan bahas apa sih yang terjadi ketika air ini masuk. Kemudian kok air ini bisa masuk
dan lantas menjadi berproses di dalam fotosintesis. Oke, sebelum masuk ke reaksi, teman-teman, kenapa suatu tumbuhan, kita fokusnya ke tumbuhan ya hari ini, yang melakukan fotosintesis adalah tumbuhan, meskipun yang lainnya juga tadi ada bakteri ya, tapi hari ini kita akan mendiskusikannya di dalam tubuh tumbuhan. Nah, bertambahnya sel itu karena adanya yang namanya pergerakan partikel. Air masuk ke dalam perakaran melalui proses yang disebut sebagai osmosis. Sedangkan masuknya dan keluarnya, jadi masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen itu disebut sebagai difusi. Jadi udah berbeda. Kalau osmosis itu karena adanya perbedaan potensial kimia, potensial air dari potensi air yang tinggi ke potensial air yang rendah. Jadi harusnya di lingkungan ini lebih lembab dibandingkan perakaran sehingga air bisa masuk. Sedangkan kalau difusi adalah potensial kimianya yang kita lihat. Misalnya apa? Tadi teman-teman, kalau hasil sampingan dari fotosintesis adalah oksigen, ya kan? Maka kalau kita lihat di sini, oksigen berarti kan konsentrasi kimianya itu atau kandungan oksigennya itu kan paling banyak pada daun ya. Sehingga ketika lingkungannya itu tidak banyak atau tidak kaya akan oksigen, maka oksigen bisa keluar melalui lubang yang kita sebut sebagai stomata. Nah, sedangkan kalau air yang keluar kita sebut sebagai transpirasi. Ya, ini gambaran sederhana. Terus sederhananya, oh ternyata ada masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen itu melalui stomata. Oh gitu doang reaksinya. Ternyata dalam reaksi cahaya ini itu merupakan bagian dari yang namanya fotosintesis. Jadi fotosintesis itu terdiri dari dua tahap. Tahap satu adalah reaksi cahaya, berarti dia memerlukan energi cahaya. Ini fungsinya adalah mengubah energi cahaya yang selama ini kita kenal matahari, namun nanti teman-teman ada penelitian-penelitian terbaru yang ternyata cahayanya itu nggak harus dari matahari. Nanti kita akan lihat. Kemudian diubah cahaya energinya ini menjadi daya asimilasi ATP dan NADPH. Dua. Kemudian ada reaksi gelap. Nanti teman-teman akan belajar reaksi gelap pekan depan bersama dengan Bu Widi. Itu reaksi ini sebenarnya masuk dalam lingkup fotosintesis tapi tidak memerlukan cahaya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mereduksi CO2. Jadi, dalam reaksi cahaya, yang bereaksi itu baru satu unsur, baru satu senyawa, yaitu H2O atau air. Sedangkan CO2-nya itu masuk ke proses selanjutnya, yaitu reaksi gelap. Nah, ternyata dalam fotosintesis aja ada dua reaksi ya. Tapi kita pelajarinya secara sederhana ya teman-teman. Nah, yang kita akan lihat di sini, di bagian yang atas ini. Sedangkan kalau reaksi gelap, itu atau reaksi tidak membutuhkan cahaya, nanti teman-teman akan belajarnya pekan depan di sini. Yang akan bereaksi adalah CO2-nya. Nah, untuk fotosintesis dengan reaksi terang, pasti tentu saja yang terlibat adalah yang pertama cahayanya. Cahayanya itu akan diserap oleh bagian yang mengandung klorofil, yaitu pada organel yang kita sebut sebagai kloroplas. Nah, di dalam kloroplas inilah maka cahaya itu bisa diserap. Sehingga akan membentuk fotolisis air. Fotolisis air itu adalah memecah H2O menjadi ion H+ dan O2. Nanti kita akan lihat reaksinya fotolisis air. Nah, kalau lebih kompleks lagi teman-teman mungkin kalau baca jurnal, nyari jurnal ketemunya ini langsung ditutup ya biasanya. Kenapa? Oh kayaknya kompleks banget gitu ya. Oh kayaknya atau sepertinya kok ini menyeramkan ya. Ternyata masuk apa yang namanya biologi tetap ketemu kimia ya gitu ya. Masuk ke reaksi-reaksi juga teman-teman ternyata di MIPA gitu ya kita tetap berkaitan dengan ilmu satu dengan ilmu lainnya. Tapi bagaimana penerapannya ini bisa kita
terapkan, bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena ternyata belajar biologi juga tetap relate dengan pembelajaran kimia, bahwa ada reaksi-reaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, kita akan mempelajari sisi yang sebelah kiri ini, bagaimana cahaya ini tahapannya sebenarnya hanya tiga. Ada fotosistem 2, kemudian ada transport elektron, dan ada fotosistem 1. Jadi, teman-teman ingat ya, ternyata tahapan dari fotosintesis reaksi cahaya itu hanya 3. Yang pertama, ditangkap energi cahayanya, dan masuk ke fotosistem 2 dulu. Kemudian fotosistem 2 nanti ada namanya transport elektron. Transport elektron ini akan masuk ke fotosistem 1 dan menghasilkan ATP serta NADPH dan O2. ATP dan NADPH ini akan masuk ke reaksi gelap selanjutnya. Sedangkan oksigen itu dilepas untuk kehidupan makhluk lainnya, karena ternyata kita bernafas juga memerlukan oksigen. Jadi dalam dalam proses kehidupan ya, ternyata peran tumbuhan ini sangat penting. Tadi sudah menghasilkan karbohidrat ya, menghasilkan suatu bahan hasil dari fotosintesis. Kemudian yang kedua, ternyata juga merilis oksigen. Nah, selain merilis oksigen, manusia juga berperan. Kita juga berperan, teman-teman. Mengambil peran adalah satu. Yang pertama adalah dengan menghasilkan CO2. Karena kalau tanpa CO2, maka tidak ada fotosintesis. Karena fotosintesis siklus Kelvin ini memerlukan CO2. Jadi ingat, fotosintesis reaksi terang di sini itu ada 3 tahapan, fotosistem 2, transport elektron, dan fotosistem 1. Nanti mari kita lihat satu persatu. Apa saja sih organ yang berperan? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, organ utama fotosintesis itu apa? Kalau tadi kita tahu ada klorofil, maka organnya kita sebut sebagai apa? Organ. Mbak Isyah kayaknya udah berpikir keras. Boleh dijawab ngaktifin mikrofon. Nggak apa-apa Mbak Isya, boleh tuh. Sampai diketawain, panggilannya siapa nih? Boleh kok menyatakan atau ngomong langsung ya. Kita persilahkan ya Mbak Uci ya. Iya, kita Untuk ngomong persilakan biar sendiri. interaktif loh. Udah ngaktifin kamera, boleh ngomong langsung. Kita manfaatkan waktunya. Coba Mbak Isya, Silahkan. pas ditunjuk nih jadinya. Apa organnya? Izin Bu, mungkin organ utamanya tuh daun. Oke, ya sudah banyak juga yang di chat. Makasih ya Mbak Isya bersedia mengaktifkan mikrofon jadi lebih hidup kelasnya. Oke, ada daun kloroplas. Oke, nanti kita bedakan. Ada organ, ada organel ya. Jadi kita lihat adalah organnya itu daun. Di mana di dalam daun itu ada bagian-bagian jaringannya. Jadi ini organ, kemudian ada jaringan tanaman. Ini kalau dari biologi pasti katam banget ya, hafal banget di pembagian-pembagian dari sel ini. Nah, ini juga nanti bisa jadi ide atau topik penelitian teman-teman gitu ya. Kalau kita tahu mau menghitung fotosintesis, selama ini kan klorofil, maka kita bisa melihat jaringan mana sih yang ternyata bisa mengandung klorofil paling banyak. Jadi maka kita bahas sebagai anatomi gitu ya. Oke, next-nya. Oke, nah ada yang namanya mesofil. Nah, di dalam mesofil ini kalau kita lihat, kita perbesar mesofilnya. Sorry, kecepatan. Nah, di mesofil ini ada yang namanya dinding selnya. Kemudian bagian terbesar ini seperti box ya. Jadi kadang-kadang senyawa yang tidak ikut terlibat dalam suatu proses metabolisme sering dialokasikan, dipindahkan ke bagian namanya vakula. Kemudian juga ada nukleus,
ada sitoplasma, kemudian di dalam mesofil inilah ada yang organelnya kita sebut sebagai kloroplas. Nah, di dalam kloroplas ini baru ada yang namanya klorofil. Jadi klorofil itu sebenarnya itu adanya di bagian dalam. Nih, kita zooming lagi lebih besar lagi, teman-teman. Klorofil ini bukan yang warnanya hijau secara keseluruhan. Ini adalah kloroplas. Jadi klorofil ini sebenarnya ada di bagian dalamnya tilakoid ini. Jadi kita kenal bagian-bagiannya. Jadi kloroplas ini memiliki membran luar, kemudian juga ada membran dalam, kemudian ada tilakoid yang seperti lempengan ini. Nah, tumpukan tilakoid ini kita sebutnya sebagai granum. Nah, ruang antar granum kita sebutnya sebagai stroma. Nah, tempat terjadinya reaksi terang itu ada di tilakoid ini karena mengandung klorofil ini. Nah, klorofil itu banyak jenisnya. Yang paling sering dibahas atau paling sering disebut itu adalah klorofil A dan klorofil B. Perbedaannya adalah pada struktur rantainya. Sini R, Pak tolong lihat di sini. Di mana klorofil A itu adalah OH rantainya, sedangkan klorofil B itu CH3. Namun inti dari klorofil ini kepalanya atau intinya ini adalah 4 atom N yang diikat oleh Mg. Sehingga teman-teman kira-kira kalau kita mau membuat suatu tumbuhan itu memiliki klorofil yang lebih tinggi atau memiliki klorofil yang lebih banyak, kira-kira senyawa apa yang bisa kita berikan? Atau pupuk apa sih istilahnya? Pupuk apa yang bisa kita berikan untuk tanaman untuk meningkatkan kadar klorofil? Kalau kita lihat struktur dari pigmen fotosintesis atau klorofil ini adalah seperti ini. Oke, boleh jawab di chat. Kagak ada yang tahu kayaknya. Ada yang tahu, brilian beneran, nggak boleh underestimate Pak Idris. Oke, pupuk N dong tentu saja benar ya, karena ternyata kalau tanpa N, maka inti dari struktur ini tidak akan terbentuk, teman-teman. Betul. Jadi kenapa petani gitu ya sering banget pupuk NPK ya, mereka sering dengar ya. Ternyata N ini sangat penting gitu ya untuk membuat suatu tanaman yang kita budidayakan gitu atau tumbuhan ini bisa terlihat lebih hijau, atau salah satu kalau dari sisi pertanian ya, kebetulan karena saya dosen pertanian. Tapi kalau misalnya dari biologi kita mau menganalisis suatu lingkungan, apakah lingkungan tersebut subur atau tidak, maka kita bisa mengevaluasi vegetasi. Jadi kita bisa mengevaluasi suatu vegetasi, apakah vegetasi tersebut memiliki klorofil yang cukup tinggi. Kenapa? Karena klorofil yang tinggi pasti memiliki kadar nitrogen yang tinggi juga pada jaringannya. Nah, ini menyebabkan bahwa kita bisa menduga sementara secara cepat dengan kesuburan tanaman itu akan apa? Kesuburan tanaman itu merupakan satu indikator di mana lingkungannya itu subur. Nah, kalau teman-teman baca, ternyata struktur klorofil ini hampir sama dengan struktur darah kita. Di mana 4 atom N yang membedakan adalah zat besi, Fe. Kalau tumbuhan, klorofilnya itu Mg, kalau darah itu adalah Fe. Jadi teman-teman silakan nanti cari tahu kenapa ke orang yang kurang darah itu kekurangan zat besi, karena yang mengunci atau mengikat struktur ini dibedakannya adalah intinya ini tadi. Oke. Tadi ya bagiannya organelnya kita tahu, organnya di daun, organelnya kloroplas, kemudian ternyata di kloroplas ada pigmen warna hijau gitu. Oke, ini saya agak macet sebentar. Oke.
Nah, apa sih kaitannya? Yaitu adalah kaitannya kenapa kloroplas, gitu ya, kenapa klorofil, pigmen yang bisa menangkap, karena sebenarnya cahaya yang dipantulkan atau yang dipancarkan oleh matahari, itu kan kita lihatnya warnanya putih ya. Kalau kita siang-siang nih, apa, nggak usah menatap lah, keluar tuh kayaknya putih. Apalagi kalau misalnya kita kena silau itu kayaknya semuanya tuh putih. Ternyata kalau dibiaskan, pendarkan warnanya, ini dengan prisma misalnya, itu menjadi beragam warna. Jadi sebenarnya warna putih itu merupakan gabungan dari warna-warna ketika dipendarkan itu menjadi pelangi ya. Teman-teman tahu kan kalau misalnya air itu kan seperti gelas prisma, sehingga ketika ada matahari kemudian ada hujan, maka kita bisa melihat pelangi karena tadi pembendaran atau eh, penguraian dari cahaya. Nah, dari cahaya yang beragam ini sebenarnya perbedaannya karena panjang gelombang cahaya. Nah, panjang gelombang cahaya. Di sini teman-teman, nah klorofil itu hanya mampu menangkap pada gelombang cahaya tertentu. Jadi dari sekian banyak panjang gelombang, ternyata klorofil itu hanya bisa menangkap, menerima sedikit cahaya. Yang lainnya di mana? Yang lainnya itu diteruskan. Sedangkan warna yang digunakan itu hanya panjang gelombang tertentu. Nah, ini bisa menjadi ide penelitian. Jadi teman-teman bisa menggunakan sungkup berwarna. Jadi dengan sungkup yang berwarna itu kita bisa tahu bahwa bagaimana pertumbuhan tanaman ini. Apakah dia akan semakin cepat pertumbuhannya atau semakin lambat karena efek dari warna yang diteruskan oleh sungkup. Jadi kalau misalnya kita memberi sungkup warnanya kuning, kira-kira teman-teman, maka warna apa yang lolos, yang diteruskan dari sungkup warnanya kuning? Gimana logikanya? Jadi kalau sungkupnya warna bening, maka kan semua cahaya bisa masuk. Kalau sungkupnya warna warna kuning, misalnya warna kuning nih sungkupnya, maka cahaya apa yang bisa masuk sampai ke dalam tanaman? Bisa ngebayangin nggak? Yang mau jawab silahkan diaktifkan mic-nya atau di chat ya, Ya, Mbak di Uci. chat juga boleh, saya buka chatnya. Kalau kita punya sungkup warna kuning, maka cahaya apa sih yang diterima oleh tanaman kalau tanaman itu ditutup, dikerodongin lah ya bahasanya, itu dengan warna kuning. Oke, betul. Karena warna kuning tertahan di di sungkupnya, berarti selain warna kuning itu diteruskan. Nah, berarti kita mengeliminasi warna kuning. Itu kalau pakai sungkup ya, teman-teman. Kemudian kalau kita pakai lampu, kalau kita memberikannya warna kuning, berarti yang diterima warna kuning gitu. Nah, itu bisa jadi ide-ide penelitian, bisa melihat responnya. Kalau semua warna ada kecuali warna yang kita sungkup tadi itu, kira-kira tanamannya tumbuhnya lambat atau enggak. Maka pigmen warnanya berubah atau tidak, itu kan menjadi pembuktian teman-teman melakukan penelitian. Oke, itu terkait dengan warna. Nanti kita akan lihat kenapa sih kok warna ini berpengaruh. Karena jenis klorofil itu memiliki kemampuan untuk menyerap panjang gelombang warna yang berbeda. Kita lihat di sini yang warnanya hijau toska lah ya. Karena warna hijau ada dua. Nah, ini buat teman-teman yang laki-laki ya, udah tahu hijau itu warnanya banyak, ada hijau toska, ada hijau lumut, ada hijau macam-macam ya. Nah, ini ada dua. Ini cuma hijau toska untuk klorofil A, kemudian hijau muda yang klorofil B. Nah, ternyata puncak absorbansi ya, yang berarti yang diserap oleh pigmen klorofil A itu paling tinggi pada 400 sampai dengan 450. Lebih dari itu sudah mulai menurun.
Sedangkan klorofil B itu puncak penyerapan tertingginya di 480 panjang gelombang. Kemudian penyerapannya tidak dilakukan karena apa tadi, warna hijau itu ya teman-teman. Sehingga kalau kita lihat di sini, dia akan menyerap lagi pada puncak energi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi penyerapan. Jadi ketika kita memberikan warna cahaya yang berbeda atau tadi sungkup ya, berarti yang diteruskan selain warna itu, kita juga memberikan efek yang berbeda terhadap kemampuan suatu tumbuhan untuk menyerap energi cahaya tadi. Nah, tahapan dari reaksi terang yang pertama adalah penangkapan cahaya. Nah, kita lihat di sini penangkapan cahaya di mana energi cahaya matahari ini terkena pada bagian daun. Nah, fotonnya, elektronnya tadi itu diserap oleh klorofil, pigmen A, dan pigmen antena lainnya. Nah, teman-teman tadi perbedaan klorofil A dan klorofil B. Klorofil A itu seperti bejana, bayangannya seperti itu. Sedangkan klorofil B itu adalah antena. Antena yang menangkap, meng-catch gitu ya, menangkap elektron-elektron kemudian dikumpulkan di klorofil A yang terdapat pada kompleks fotosistem. Jadi, kalau perbandingan di berbagai jurnal, kalau itu cahayanya tidak ada naungan, maka rasio A dan per B, rasio klorofil A dan klorofil B, pasti lebih dari 1. Di mana klorofil A pasti akan selalu lebih banyak dibandingkan dengan klorofil B. Namun, ketika satu tumbuhan hidup pada lingkungan yang ternaungi, maka yang menangkap itu kan harus lebih banyak dibandingkan wadahnya ya. Maka rasionya mulai menurun. Namun pada tumbuhan yang normal, tidak ada gangguan pencahayaan, maka rasio antara klorofil A dan klorofil B itu pasti lebih dari 1 atau sama dengan 1. Lebih banyak klorofil A-nya biasanya. Nah, itu seperti data-data logis yang teman-teman bisa cross check, bisa cek gitu ya, apakah kalau saya pengamatan klorofil A dan klorofil B itu bisa menjadi data atau tidak, silahkan dilihat untuk membuktikan bahwa ini ternaungi, tidak ternaungi, maka rasio klorofilnya pasti akan berbeda. Kemudian energi cahaya ini kemudian mengeksistasi elektron pada pusat klorofil sehingga menjadi energinya tinggi. Jadi akumulasi elektron-elektron ini menyebabkan energinya menjadi tinggi. Nah, fotosistem 2 yang merupakan tahapan selanjutnya setelah cahaya didapat, maka fotosistem 2 ini pusat reaksinya kita sebut atau kita sering dengar ya IP680. Apa sih artinya? Karena paling efisien menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Jadi fotosistem 2 ini efisien menyerap panjang gelombangnya pada 680 sehingga kita sering sebut sebagai pusat reaksi atau P680. Nah, ketika P680 ini menyerap energi cahaya, elektronnya itu loncat ke energi yang lebih tinggi yang ditangkap oleh aseptor elektron utama yang kita sebut sebagai peopitin. Nah, elektron tersebut kemudian mengalir melalui rantai transport elektron yang kita sebut sebagai plastoquinon, kompleks sitokrom B6F, kemudian plastosianin. Jadi ada lompatan elektron. Jadi bayangannya kalau kita menangkap elektron, tadi kan terkena di daun, kemudian ada elektron yang tertangkap, sudah terakumulasi, energinya semakin tinggi, kemudian elektronnya ini akan menjadi lompatan elektron untuk ditransferkan. Nah, pada saat di fotosistem 2, ini selain akumulasi di P680, juga teman-teman ada reaksi yang hanya spesial terjadi di tumbuhan.
yaitu sebenarnya kita sebut sebagai fotolisis air. Pada kondisi normal, H2O itu hanya dipecah menjadi OH- dan O, gitu ya. Namun pada tumbuhan itu beda. Bisa terpecah menjadi H+ dan O2. Jadi ini yang disebut sebagai fotolisis air. Tidak ada satu reaksi buatan pun yang bisa memecah air menjadi H+ dan O2 sampai saat ini. Hanya ada elektron di dalam tumbuhan yang bisa melakukan fotolisis air. Nah, elektron hasil fotolisis ini menggantikan elektron yang hilang dari P680. Jadi, ketika dipecah gitu ya, ada elektron yang dihasilkan. Nah, elektron ini menggantikan, kan kalau elektronnya berpindah gitu ya, maka tidak seimbang, maka harus digantikan dengan adanya fotolisis air. Nah, ion H ini dilepas ke dalam lumen tilakoid tadi. Di dalam tilakoidnya itu dilepas hidrogen. Sedangkan oksigennya dikeluarkan sebagai hasil fotosintesis reaksi terang tadi. Jadi kita sudah mendapatkan satu hasil, yaitu oksigen dari fotosistem 2. Sedangkan lainnya adalah elektron yang kita pindahkan ke fotosistem 1 melalui transport elektron. Nah, tahap ketiga, setelah melewati senyawa kompleks tadi, sitokrom, elektron ini yang berenergi tadi itu pindah ke fotosistem 1 dengan pusat reaksinya, kalau tadi 680, kalau di fotosistem 1 itu P700. Cahayanya kembali mengeksitasi elektron, kemudian naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, pada kondisi energi yang lebih tinggi inilah, elektron kemudian diteruskan ke namanya ferredoksin. Ferredoksin ini akhirnya mengaktifkan enzim yang namanya enzim ferredoksin NADP reduktase, di mana mereduksikan ini NADP plus ya, dengan adanya elektron dan bantuan dari H itu bisa menjadi NADPH. Sehingga tadi kita sudah mendapatkan O2 di fotosistem 2. Sedangkan di fotosistem 1 kita mendapatkan NADPH. Nah, elektron yang hilang dari P700 ini digantikan oleh elektron yang datang dari transport elektron. Jadi selalu demikian. Karena di fotosistem 2 ada lompatan elektron, maka air ini difotolisiskan sehingga menghasilkan elektron, hanya lepas ke lumen tilakoid, oksigennya dikeluarkan. Sedangkan kalau reduksi NADPH menjadi NADPH, ini elektronnya itu didapat dari transport elektron tadi. Kemudian ada juga selama elektron mengalir dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 ada yang namanya pembentukan ATP yang kita kenal sebagai fotofosforilasi, di mana proton yaitu H+ dipompa ke dalam lumen tilakoid tadi ya kan, sehingga menghasilkan konsentrasi H+ di dalam lumen menjadi tinggi. Nah, kemudian proton mengalir kembali ke stroma melalui enzim yang namanya ATP sintase dan mengalir digunakan untuk mengikat ADP dan PI ini menjadi ATP. Jadi dalam proses yang bersamaan ada fotolisis air menghasilkan oksigen, kemudian tadi elektronnya mengalir dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, itu ada akumulasi ion H+ atau proton H tadi itu ya. Nah, proton H ini juga membuat ADP dan fosfat anorganik itu bisa menjadi ATP. Dan di fotosistem 1 dihasilkan NADPH. Nah, ini adalah skema yang sederhana, teman-teman. Ini disebut sebagai Z-scale. Kenapa? Karena bentuknya seperti Z ya. Nah, ini cara yang
paling mudah untuk menghafal, yaitu bagaimana skemanya ini kita lihat di sini. Ini adalah fotosistem 2. Reaksinya dimulai dari fotosistem 2, kemudian ini fotosistem 1. Ingat, fotosistem 2 pusat reaksinya P680 karena efisien pada penyerapan panjang gelombang cahaya 680 nanometer. Sedangkan pusat reaksi fotosistem 1 itu adalah P700. Nah, pada fotosistem 2 di sini terjadi yang namanya fotolisis air, yaitu memecah H2O menjadi proton H dan juga O2. O2-nya rilis, hanya hilang atau mengalir ke dalam lumen tilakoid tadi, sedangkan elektronnya itu menggantikan lompatan elektron yang hilang untuk ditranslokasikan ke fotosistem 1. Nah, pada perpindahan inilah ATP itu dibentuk. Sedangkan di fotosistem 1 itu menghasilkan NADPH. Nah, sebenarnya teman-teman, kesimpulannya dalam reaksi cahaya ini, di mana di fotosistem 2, ketika cahaya ditangkap, maka fotosistem 2 itu bisa memfotolisiskan air sebagai rantai elektron ke fotosistem 1 sehingga menghasilkan NADPH. Nah, gradien H+ itu oleh ATP sintase itu membentuk ATP. Hasil akhirnya tadi fotolisis air menghasilkan O2, pelepasan H+ atau proton itu menghasilkan ATP ini. Sedangkan fotosistem 1 itu menghasilkan NADPH. Jadi ada 3 senyawa yang dihasilkan dalam reaksi terang, yaitu ATP, NADPH, dan juga oksigen. Nah, penelitian terkait dengan fotosintesis. Kira-kira kalau dari idenya teman-teman setelah mendengarkan penjelasan sekilas tadi terkait dengan reaksi terang, kira-kira penelitian apa sih yang bisa kita lakukan? Silakan diketik atau angkat tangan ya, Mbak Uci. Ya, boleh ketik, boleh angkat tangan, boleh langsung tadi mengaktifkan mikrofon. Oke, kita lihat cuplikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan ya oleh para peneliti-peneliti internasional. Yang pertama, ini terkait dengan bagaimana elektrokimikal ionnya, gitu ya. Kemudian terhadap peningkatan reaksi cahaya pada fotosintesis dengan simulasi. Jadi ini merupakan penelitian chemical ya, Royal Society of Chemistry gitu ya. Jadi dengan simulasi elektrikal untuk mengaktifkan membran agar bisa cahayanya itu ditangkap lebih tinggi untuk fotosintesis. Penelitian lainnya bagaimana fotosintesis untuk suatu teknologi yang bisa digunakan gitu ya untuk bisa meningkatkan material. Ada lagi secara genetically. Jadi bagaimana genetik ini kemudian meningkatkan fotosintesis pada kromatom. Rasanya jauh ya teman-teman, karena penelitian-penelitian yang seperti ini gitu ya memerlukan teknologi, juga memerlukan pengamatan yang mungkin tools-nya atau alatnya itu juga tidak sederhana. Nah, mari kita lihat apa sih yang teman-teman bisa lakukan kira-kira. Tadi kan kita lihat ada warna cahaya ya, kemudian ada panjang gelombang. Kira-kira ada nggak ide-ide penelitian yang bisa kita lakukan? Ternyata ada beberapa ide penelitian yang
applied yang bisa kita lakukan. Misalnya dari tadi ya, warna cahaya terhadap reaksi fotosintesis. Misal ada pengaruh intensitas panjang gelombang terhadap laju reaksi terang. Jadi teman-teman tadi bisa pakai sungkup, kemudian bisa pakai lampu LED yang berwarna-warni. Kemudian teman-teman ukur panjang gelombangnya itu berapa. Nah, dari pengukuran panjang gelombang tersebut, teman-teman lihat bagaimana pertumbuhan tanamannya. Bisa menghitung pertumbuhannya, bisa dari pertumbuhan tinggi tanamannya, atau juga menghitung biomasa. Biomasa itu kan merupakan hasil dari fotosintesis. Atau juga misalnya kita tahu karakteristik suatu tanaman yang memiliki gen-gen tertentu. Jadi kita bisa melihat analisis gen penyandi protein tadi, misalnya dengan PSPA atau PSAA gitu ya, sehingga kita bisa tahu pada tanaman yang terpapar cahaya dengan intensitas yang berbeda, gen-gen apa yang aktif. Nah, itu menjadi penelitian yang saat ini juga sangat menarik gitu ya, teman-teman. Bersama dengan Pak Idris dan tim kami mencoba menginduksi suatu jenis sinar, kemudian ternyata sinar tersebut bisa mengaktifkan suatu gen yang ternyata bisa buat ketahanan, bisa buat translokasi hasil fotosintesis. Jadi sebenarnya penelitian yang sederhana tadi ya, oh ternyata cahaya yang kita anggap berlimpah karena ada matahari, ternyata kalau kita amati, kalau kita panen cahayanya itu bisa menjadi sumber pengkayaan, bahwa ternyata tanaman, tadi kalau kita tahu tanaman di sini kan atau tumbuhan dia hanya membutuhkan panjang gelombang tertentu. Memang yang kita lihat yang visible light itu dari panjang 380 sampai 750 nanometer. Namun dari yang visible light tadi, teman-teman, tanaman, tumbuhan yang memiliki klorofil tadi itu hanya menyerap pada panjang gelombang tertentu. Artinya bahwa tidak semua terpakai. Kalau tidak semua terpakai, kenapa kita harus paparkan? Maka kita maksimalkan paparannya sehingga tanaman bisa melakukan fotosintesis lebih cepat. Kalau lebih cepat, harapannya asimilat yang dihasilkan lebih banyak, pertumbuhannya lebih cepat, maka tadi balik ke hasil panennya kalau kita di pertanian misalnya lebih baik. Atau misalnya nggak cuma pertanian, tetapi bagaimana menghasilkan biomasa yang lebih banyak. Nah, maka mari kita belajar, teman-teman, belajar dari daun, bagaimana mengubah cahaya menjadi suatu kehidupan. Karena dari reaksi ini, teman-teman, bukan hanya diuntungkan untuk tanaman, untuk tumbuhan, untuk makhluk yang menghasilkan fotosintat saja, atau untuk makhluk yang memiliki klorofil menghasilkan fotosintat, tapi untuk kita semua kan, tadi dari oksigen yang dihasilkan, dari bahan kering atau biomasa yang dihasilkan, itu menghasilkan kehidupan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin boleh kita diskusi, boleh menyampaikan pertanyaan, atau juga punya ide gagasan, kira-kira boleh nggak ya buat penelitian ini? Mungkin ada Pak Idris juga di sini bisa. Oh, kira-kira aplikatif nih bisa dilakukan penelitian seperti itu. Terima kasih Bu Uci atas penyampaiannya. Jadi kita tunggu komentar dulu dari mahasiswa ada yang ingin bertanya, mau lewat chat atau raise hand. Tapi ada pertanyaan yang menarik Bu Uci. Ternyata saya selama ini menyangka bahwa oksigen adalah hasil utama karena kan oksigen banyak dimanfaatkan oleh organisme, termasuk tumbuhan sendiri memanfaatkan untuk respirasi. Tahu-tahunya oksigen itu adalah ini sampingan ternyata ya. Iya, sampingan, karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah hidrogennya ya, protonnya, karena protonnya itu untuk bentuk ATP, energi yang dibutuhkan selanjutnya dalam reaksi berikutnya itu siklus Kelvin dan pembentukan sukrosnya ya. Nah, oksigen sebenarnya hanya lewat aja dipecah, kemudian itu kayak sampingan yang dilepas karena tidak terpakai lagi. Malah kalau oksigen itu ada di dalam tubuh tanaman, dia malah berbahaya karena kalau kita tahu di dalam tipe tumbuhan yang berbeda C3 dan C4 itu ada RUBP
yang sebenarnya dia memiliki dua karakter, bisa mengikat CO2, bisa mengikat O2. Mungkin besok Bu Widya akan menjelaskan itu lebih detail ya. Nah, kalau dia mengikat O2, ini yang bahaya. Yang tadinya mau fotosintesis malah jadi fotorespirasi. Yang harusnya membentuk malah jadi mengurai, kan gitu ya. Maka itu harus dilepas. Jadi kalau buat tumbuhan berbahaya, buat makhluk hidup lain ya, itu malah dipakai untuk kita melakukan pernapasan tadi. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan boleh nanya langsung, nggak ada hal yang apa ya, yang sederhana ya. Tanya aja ya, tanya aja ya Mbak Uci. Kita menerima open Iya, questionnaire. boleh tanya, boleh Bu bisa nggak penelitian ini atau mari punya ide penelitian yang out of the box gitu. Ini kalau boleh tahu semester berapa teman-teman? Ini semester 7, semester 5, 5 dan 5. 7, 5 dan 7. 5 dan 7 berarti udah ada yang mau melakukan riset gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa diamati dari penelitian saya atau ada yang mau membuat riset gitu juga boleh. Silakan. Silahkan tanya, ada yang mau Ya, bertanya? Lumna, izin Bu, saya Pak Iqbal. Iya, silakan Mas Iqbal. Saya izin bertanya Bu, itu tadi kan Ibu ada menjelaskan terkait rasi terang itu kan yang mana ada seperangkat alat kayak potensistem 1 dan 2. Ada Iya. 680 dan 700. Nah, kalau misalnya kita itu melakukan perlakuan cahaya kan Bu, kita kayak membandingkan ada cahaya putih, biru, merah, dan kombinasi keduanya itu kan Bu. Nah, tadi kan 680 sama 700 itu kan termasuk ke cahaya merah sama merah jauh kan Bu. Iya. Kalau seandainya kita yang perlakukan cahaya biru, otomatis itu tidak terjadi reaksi terang ya Bu. Atau ada kombinasi tertentu yang menurut Ibu bagus untuk pertumbuhan tumbuhan fotosintesis itu atau untuk lebih ke metabolisnya gitu. Mungkin sekian Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Fahri Iqbal. Jadi kalau kita memberikan apa namanya penutup atau tadi cahaya lah ya, cahaya aja kita berikan, misalnya LED-nya warnanya merah sampai merah jauh atau merah, kemudian yang artinya warnanya biru, berarti kan kita memaparkan cahaya. Nah ternyata teman-teman tidak sesederhana kita bisa menyimpulkan semua tumbuhan akan memiliki respon yang sama. Ada tumbuhan yang peka terhadap perubahan komposisi warna. Ada yang ternyata tumbuhan tersebut bisa beradaptasi. Nah, kalau tadi Mas Ari mau mencoba, maka kalau misalnya itu ditulis sebagai publikasi, kita perlu menyebutkan nama tumbuhannya atau spesies tersebut untuk membuktikan bahwa ini peka atau tidak. Jadi bukan berarti ketika kita paparkan karena tadi reaksi terangnya itu di warna merah dan merah jauh, maka ketika kita berikan warna biru, lantas dia stop melakukan fotosintesis, tidak. Ada yang peka dan kurang peka. Jadi kalau yang kurang peka, meskipun warnanya dominan biru, tetap melakukan fotosintesis, namun mungkin menjadi lebih lambat. Sedangkan yang peka, pertumbuhannya pasti akan menjadi tersiksa ya, jadi stres, daunnya mungkin tidak membentuk klorofil lebih banyak sehingga kita lihat warnanya jadi lebih kuning kayak gitu, salah satu indikatornya. Nah, itu perlu diteliti karena tidak semua tumbuhan memiliki kepekaan yang sama. Ada yang ketika kita berikan paparan cahaya itu akan menjadi warna yang berbeda, kemudian responnya juga akan berbeda. Jadi gitu ya Mas Ari, saya nggak bisa menjawab detail, bisa nggak tetap melakukan fotosintesis pasti, namun kecepatan yang berbeda atau bahkan mereduksi pembentukan klorofil karena terasa tidak ada klorofil yang bisa menangkap, mungkin B-nya menjadi lebih banyak karena elektronnya kan tadi kurang ya. Kalau elektronnya kurang, maka antena yang lebih banyak untuk bisa mencari atau menangkap cahaya. Sedangkan klorofil A-nya terbentuk lebih sedikit. Nah, nanti akan berubah nih. Pertama yang kita mungkin lihat kalau warna cahayanya beda, kita lihat pasti pembentukan klorofilnya juga akan terpengaruh gitu. Kemudian yang kedua, kita lihat pertumbuhannya. Nah, biasanya tumbuhan itu akan baik pertumbuhannya pada warna violet ya, merah jauh sampai dengan agak ke biru gitu. Itu masih bagus. Tapi kalau teman-teman
memberikan cahayanya warnanya hijau gitu, itu yang kadang pertumbuhannya akan terhambat. Rata-rata itu. Tapi untuk spesifikasi spesies, jenis tanaman itu perlu kita cek satu persatu. Kebetulan saya belum banyak mengecek terkait dengan warna cahaya, tapi lebih sering menggunakan warna cahaya itu pada suntuk-suntuk buah. Jadi misalnya belimbing, teman-teman tahu kan belimbing, itu ternyata kenapa kalau disungkup warnanya putih, warna hitam, sama warna kuning, itu kadar kemanisannya bisa berbeda. Karena pembentukan fruktosanya akan berbeda. Oke, Bu Uci ada pertanyaan itu di chat. Oke, di chat ya. Cukup menarik ini ya di chat. Coba saya buka chat terlebih dahulu. Satu, kira-kira bagaimana penelitian analisis kebutuhan intensitas, rasio, red, far-red, dan komposisi spektrum warna di setiap fase perkembangan fenologi menggunakan LED di Plant Factory? Saran metode dan program analisis datanya seperti apa? Ini cukup banyak ini Mbak Uci. Yang kedua, Oke, jadi untuk komoditi apa gitu ya? Silahkan Mbak Uci. komoditi apa ya? Jadi memang kalau perkebunan Plant Factory gitu ya, kemarin kami habis berdiskusi itu mereka melakukan penelitian, ada satu penelitian yang perlu meng-capture foto itu per satuan waktu ya, nggak cuma jam tapi kadang-kadang beberapa menit sekali untuk tahu apakah perubahan warnanya, kemudian permanjangan sel-sel daunnya itu menjadi berubah gitu. Jadi kalau misalnya untuk skala yang teknologi canggih itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita membuat yang lebih sederhana gitu ya, analisis kebutuhan intensitas, maka kita bisa membuat rasio. Jadi intensitas cahaya sekian. Jadi kita harus ukur dulu nih. Ukur dulu lampu, kemudian berapa intensitas cahayanya, lampu ini berapa, kemudian kita buat arasnya dulu. Kemudian kita menggunakan kalau lampunya sekian energinya, intensitasnya dengan perbandingan red dan far-rednya sekian. Jadi harus tahu dulu sumber cahayanya yang teman-teman pastikan. Baru kita buat aras, maka kita gunakan untuk pertumbuhan. Nah, yang dilihat tadi kalau di Plant Factory, maka kita lihat pertumbuhannya itu misalnya dengan tanaman-tanaman yang dia daunnya itu cropping, jadi dia membentuk bundar gitu ya, jangan pertumbuhan yang ke atas, biasa itu selada yang sering digunakan untuk model dulu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa tahu bagaimana dia semakin melebar, semakin luas daunnya terbentuk, berapa kecepatannya, itu bisa menjadi analisis. Kemudian kalau di iklim subtropis, bagaimana fotosintesisnya sehingga mereka dapat beradaptasi di wilayah tropis, tapi ada trade-off-nya. Misalnya bawang putih lokal Indonesia, buminya kecil tetapi banyak kandungan antioksidan. Jadi ini salah satu penelitian yang sedang kami lakukan juga ya, bawang putih. Kita penasaran karena 90% bawang putih yang kita konsumsi teman-teman itu adalah hasil dari beli di negara lain. Karena negara Indonesia itu belum bisa menghasilkan bawang putih sesuai dengan keinginan ibu-ibu. Kadang merasa ibu-ibu banyaknya ya, atau skala industri yang dibutuhkan. Karena bawang putih kita itu dihasilkan kecil. Kenapa? Karena harus dapat suhu yang dingin dulu untuk bisa sinyal pentranslokasi. Jadi kami pernah nanam bawang putih di Gunung Kidul, tajuknya itu bagus. Tajuknya itu daunnya normal, kemudian tinggi tanamannya juga bagus. Tapi ternyata sampai dengan hari ke-90 itu umbi yang terbentuk tidak maksimal. Malah umbi yang terbentuk itu ada namanya bulbil atau umbu air. Jadi di batangnya atau di batang semuanya itu ada pembengkakan batang. Dan itu ternyata umbi gitu. Kenapa demikian teman-teman? Ternyata suhu sangat mempengaruhi dan ketersediaan air. Jadi kenapa? Jadi ketika ditranslokasikan ke dalam umbi, di tanah itu suhunya tinggi. Ini yang menyebabkan translokasinya berhenti sampai dengan bagian batang semuanya saja. Itu beberapa yang kami teliti. Sehingga modifikasinya yang kami lakukan bukan dengan cahaya gitu ya, tetapi dengan tadi penurunan suhu, salah satunya dengan shading.
sudah publish rasanya, ada di Jurnal Ilmu Pertanian gitu ya. Bawang putih nanti saya bisa share ke Pak Idris untuk teman-teman baca. Kemudian yang kedua, dengan irigasi. Jadi ketersediaan kadar lengas itu akan mempengaruhi bagaimana tanaman ini mampu mentranslokasikan hasil fotosintesis. Kira-kira begitu. Oke, Mbak Uci. Ada pertanyaan menarik ini, Mbak Uci. Kita kan biasanya kan ini siklus normal tumbuhan kan 12 jam terang, 12 jam gelap. Iya. Kalau kita bandingkan dengan tanaman yang di plant factory yang biasanya bisa diberi cahaya 24 jam non-stop gitu. Itu bagus nggak bagi tanamannya, Mbak Uci? Kalau kaitan dengan fotosintesisnya gitu kan, demi mempercepat fotosintesis diberikanlah cahaya 24 jam non-stop gitu. Iya. Gimana? Itu sebenarnya ada yang namanya biological apa ya? Clock ya. Sejadian ritme. Jadi ada tumbuhan yang dia memiliki kebutuhan cahayanya itu pada waktu tertentu, apalagi tanaman-tanaman atau tumbuhan yang ada di negara subtropis di mana kadang cahayanya bisa lebih dari 18 jam. Sedangkan kalau di Indonesia, di daerah Katulistiwa, kita kan normal ya 12-12 ya, 12 jam ada cahaya, 12 jam nggak ada cahaya. Sedangkan beberapa tanaman yang sering kita sebut adalah krisan gitu ya, contohnya banyak banget dan sampel yang sering digunakan adalah krisan. Krisan itu merupakan tumbuhan yang dia dari negara subtropis yang harusnya memiliki panjang penyinaran 18 jam. Jadi harusnya 18 jam. Sedangkan kalau di Indonesia, kita cuma punya 12 jam. Apa yang terjadi adalah pembungaan yang lebih cepat. Jadi teman-teman, tumbuhan itu kenapa dia cepat berbunga, cepat berbuah, gitu ya, menghasilkan biji. Kadang-kadang untuk avoidance, menghindari satu stres. Nah, krisan juga begitu. Dia melakukan cepat berbunga agar lebih cepat nih, karena dia mendapat sinyal bahwa cahayanya kurang, maka ini stres buat saya, dan dia melakukan pembungaan. Untuk petani bunga, ini merupakan hal yang merugikan, karena ada kriteria tertentu, salah satunya adalah tinggi batang, itu harus 60 cm untuk masuk grade A. Sedangkan kalau sampai 12 jam saja, mungkin baru 30 cm, dia sudah berbunga. Akhirnya kan nggak masuk grade. Maka itu yang dilakukan oleh petani krisan, memperpanjang waktu penyinaran agar tubuhnya normal sampai dengan 60 cm, kemudian di stop penyinarannya, dia menginisiasi pembungaan. Nah, tadi pertanyaan Pak Idris, kalau tanaman 24 jam, kayak di plant factory nggak mungkin juga 24 jam, pasti ada waktu untuk gelapnya, tapi kita bisa atur. Ketika dia butuh cahaya lebih banyak, agar bisa lebih melakukan fotosintesis lebih banyak juga ya, maka mungkin tidak 12-12, bisa saja 18 dan sisanya gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti krisan itu kan harus diperpanjang 6 jam lagi untuk penyinaran agar tidak langsung melakukan fase berbunga. Oke, Boleh silakan tuh yang kalau lain mau penelitian bertanya. itu juga ya Pak Idris ya. Jadi Ya, di membandingkan panel, yang diberi gelap iya, yang ada diberi siang malam gelapnya dengan dia 24 cepat berbunga jam atau non-stop enggak. karena pengalaman penelitian dengan kecambah 24 jam non-stop itu juga pertumbuhannya kayaknya kurang normal gitu. Iya, karena kan sebenarnya kalau kecambah dia kan belum tumbuh ini ya, Iya. butuh fotosintesis. Kalau kecambah itu malah dia harusnya gelap. Kenapa? Iya. Karena kan untuk pertumbuhan radikula itu dia harus dalam kondisi yang gelap malahan. Kalau dikasih cahaya pasti dia nggak akan jadi tumbuh. Jadi kayak menemukan cahaya terus dia stop dulu gitu responnya kan, pasti cambahnya jadi lebih short, lebih pendek. Silahkan yang bertanya. Berarti Pan Factory nggak 24 jam ya Mbak Uci ya? Iya, harusnya enggak sih. Juga rugi kan sebenarnya plant factory itu mau efisiensi dalam penggunaan energi Iya, ya. benar. Kalau pakai 24 jam rasanya malah jadi membuang-buang cahaya. Tapi dari ini Mbak Uci dari tadi aktivitas dari klorofil A dan klorofil B kan lebih tinggi di biru, namun di fotosistemnya di merah dan merah jauh yang paling menentukan ya Iya. Bu Uci ya. Jadi bagaimana kaitannya? Karena
Ketika kita melakukan pengukuran kadar klorofil, biasanya lebih banyak klorofil B yang terukur. Nilainya itu lebih tinggi klorofil B daripada klorofil A. Iya, itu Rata-rata biasa. dengan apakah rumusnya yang bermasalah atau bagaimana saya nggak tahu juga. Kadang-kadang banyak klorofil B kandungannya lebih tinggi. Sejauh ini yang Oh, kita lakukan dengan pengukuran rumus yang umum dipakai, itu mhm. klorofil B-nya lebih tinggi, terukur terus di daerah tropis kebanyakan gitu. Dari sekian banyak tanaman yang kita gunakan, banyak klorofil B-nya yang tinggi. Oke, kalau itu Hmm. perlu dicek dulu ininya ya Pak, ekstraksinya. Nggak tahu salahnya di mana. Kadang-kadang kami punya 2 spektrometer, yang satu kami hold, butuh perbaikan karena tadi sama datanya seperti yang Pak Edi sampaikan. Kok ini kondisinya normal, cahayanya juga normal, tapi kenapa klorofil B-nya lebih banyak terbentuk? Akhirnya kami kalibrasi, kami gunakan alat yang satunya kembali normal gitu ya. Berarti ada pembacaan spektrum warna yang tidak sesuai pada spektrometernya, itu juga bisa. Atau pada saat kalau yang kemarin baru terjadi pada bimbingan mahasiswa S3 itu, karena dia perlu diencerkan. Jadi spektrofotometer atau alat yang digunakan untuk pembenaran klorofil tadi kan itu kan pakai spektrofotometer ya. Nah, itu kan dia memiliki kapasitas maksimal ya untuk membaca. Oke, memiliki kapasitas maksimal untuk membaca gelombangnya. Nah, beberapa kami minta untuk diencerkan terlebih dahulu gitu, Pak Idris. Jadi ternyata ketika diencerkan, klorofil A-nya ini harus terbaca lebih banyak, tapi maksimal karena tidak bisa lagi terbaca angkanya. Nah, nanti tinggal dikalikan saja berapa kali pengenceran. Kemarin sih berhasil ya, Pak. Jadi kalau data-data yang tidak normal itu tidak sesuai dengan pada umumnya, coba dicek alatnya, atau kita butuh pengenceran, atau tadi perhitungannya. Kalau pada umumnya sudah digunakan perhitungannya, mungkin kita cek pengencerannya, tinggal nanti dikalikan berapa kali. Mungkin gitu sih saran saya. Oke. Silahkan, ada yang bertanya? Aisyah mau bertanya katanya Mbak Uci. Iya, Mbak Isa senyum-senyum nih, jadi apal ya. Teman-teman yang lain boleh kok nanya. Iya, biasa aja kan Mbak Mbak. Aisyah di-mention terus ya. Maaf ya, Mbak Aisyah. Silakan. Oke. Izin bertanya. Tadi Aisyah sempat notice Ibu bilang kalau tidak semua tumbuhan itu akan peka terhadap komposisi cahaya yang kita berikan. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin suatu penelitian, terus dari penelitian itu kita dapat kalau ternyata tumbuhan yang kita pakai itu tidak peka terhadap komposisi cahaya. Mungkin nggak sih Bu, tumbuhan itu kita ubah secara genetik atau mungkin cara lainnya yang ngebikin dia nanti akhirnya jadi peka terhadap cahaya. Jadi tujuan penelitian kita yang di awal itu akan tercapai gitu. Oke, tadi kan memang ada beberapa jenis tumbuhan yang dia peka terhadap cahaya sama nggak peka. Kita kan dia peka. Nah, bisa nggak diubah? Bisa, mungkin dengan cara tadi introduksi, terus kemudian generasi selanjutnya itu kan kadang-kadang misalnya dari seleksi massa. Atau ada juga yang tadi yang Aisyah tanyakan, mau lebih cepat nih Bu, kalau seleksi massa kan kita butuh beberapa generasi. Misalnya yang sudah adaptif kan bawang merah, ya sebenarnya bawang merah itu juga dari subtropis kok. Tapi sekarang kita di negara tropis, kita bisa menghasilkan bawang merah dengan kualitas yang baik, kemudian juga umbinya juga sama besar, bahkan pecah umbinya juga banyak gitu ya. Padahal bawang merah itu masuk dan banyak dikembangkan di Indonesia itu sekitar tahun 80-an gitu. Namun yang belum berhasil itu bawang putih. Bisa nggak sih digunakan atau diperbaiki? Bisa saja dengan cara-cara misalnya menginsertkan gennya. Gen apa sih yang aktif ketika kita paparkan warna tertentu? Mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang bisa dilakukan. Tapi saya belum pernah coba untuk hal itu ya. Saya lebih fokus banyak karena kajiannya ekofisiologi ya, saya lebih banyak ini efeknya gimana, tanamannya seperti apa, proses metabolisme bagaimana, sampai situ aja Mbak Aisyah. Tapi kalau misalnya mau tertarik dengan ekspresi gen, nah dari gennya tadi itu, setelah Mbak Aisyah berikan paparan warna, ternyata nggak berefek, maka dicek gen-gen apa sih yang banyak mendominasi, sehingga
gennya itu bisa nggak sih dimodifikasi mungkin caranya seperti itu. Mungkin kalau kita melakukan modifikasi gennya ke perlakuan lingkungan dulu ya Mbak Uci, kalau kita ya. Ya, Kalau kita lebih ke perlakuan lingkungan, bukan ke memodifikasi genetiknya, kita cari dulu faktor lingkungan yang mungkin bisa mengutak-atik kerja dari gen yang kita itu inginkan selama karena ini ya. kalau langsung ke gennya, kadang kita pikir gen ini nih, terus kemudian gennya dirubah, ternyata kompleks. Jadi kerja gen itu kayak begitu teman-teman. Ternyata kita ngubah satu gen itu tuh kompleks untuk banyak Ya, jadi pendekatan lingkungan, faktor lingkungan atau microclimate mungkin akan lebih memudahkan kalau kita Iya. lihat dari strata, atau kalau kita udah tahu faktor lingkungannya benar-benar berefek terhadap fotosintesisnya atau kerja dari klorofilnya, baru kita masuk ke modifikasi gennya melalui rekayasa genetik ya Mbak Uci ya. Iya, betul Oke, sekali. silahkan. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi bertanya Mbak Uci, silahkan di chat. Oke, pertanyaannya dari Winnie ya. Pada daerah tropis dengan pola foto periode sekitar 16 jam terang dan 8 jam gelap, tanaman akan mengalami transisi dari kondisi gelap redup ke fase terang. Kemudian transisi ini menyebabkan lonjakan drastis intensitas cahaya yang diterima tanaman, sehingga rasio stres oksidatif akibat radikal bebas meningkat tajam. Nah, pertanyaannya bagaimana mekanisme molekuler yang mengatur aktivitas jalur fotoproteksi pada tanaman selama transisi dari fase terang menjadi intens siklus ke 16 jam terang dan 16. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke mekanisme molekuler, mungkin kita bisa melihat dulu apakah tanaman tersebut stresnya itu banyak sekali mekanisme yang bisa kita lakukan. Bisa kita melihat BOD-nya, bisa kita melihat kebocoran selnya, apakah dia melakukan perombakan sel sehingga banyak sel-sel yang elektrolitnya lepas itu dulu. Kemudian kalau dari proses molekuler, rasanya terkait dengan cahaya, mungkin nanti kita bisa cari informasi lebih banyak lagi, tetapi kalau saya kaitannya dengan cahaya, suhu, biasanya faktornya itu nggak langsung ke gen ekspresi molekuler apa sih yang menyebabkan itu, tetapi malah lebih ke proses metabolismenya dulu yang biasanya lebih terganggu gitu. Misalnya tadi lajunya menjadi lebih lambat, tapi gennya masih ada nggak? Masih ada, bukan lantas tidak diproduksi, tapi prosesnya ini mulai melambat. Atau tadi karena terang, maka kerjanya menjadi lebih cepat gitu ya, karena harus menangkap banyak elektron, kemudian elektron tersedia lebih banyak, maka kerjanya lebih cepat gitu. Jadi kalau mekanisme molekulernya terkait dengan fotoproteksi, mungkin kita bisa cek di tahap selanjutnya, namun metabolismenya inilah yang bisa kita cek terlebih dahulu bagaimana responnya. Nah, kalau kita sudah bisa menduga proses metabolisme ini yang terganggu atau terhambat misalnya, maka kita bisa mencari referensi dulu. Kalau metabolisme seperti ini, gen-gen apa saja sih yang terlibat? Nah, baru kita bisa mendeteksi nih, benar nggak terekspresi atau tidak terekspresi, baru di running pakai PCR dulu gitu. Kalau terverifikasi, oh berarti kalau misalnya kita ada lonjakan seperti ini, proses metabolisme seperti ini karena ada pengaruhnya. Tapi kadang-kadang teman-teman yang sering kita dapatkan, meskipun proses metabolisme terganggu, tidak selamanya itu akibat dari ekspresi gen yang berbeda, namun karena dari faktor proses kemikalianya yang mempengaruhi laju metabolisme ini. Kira-kira begitu. Jadi emang kompleks ya pada tumbuhan yang kita lihat hanya tumbuh panjang, tinggi, berbunga, tapi dari memanjang sel, akumulasi asimilat itu juga sudah sangat kompleks. Kemudian bagaimana peran senyawa antioksidan? Wah, ini sangat penting teman-teman, antioksidan, kemudian protein protektif, meredam stres oksidatif ini akibat dari lonjakan intensitas cahaya. Jadi, oke, berbeda di setiap
wilayah tentu saja karena panjang penyinarannya juga berbeda teman-teman gitu ya. Sehingga mungkin yang tadinya paling gampang gitu ya, beberapa tumbuhan yang kita lihat memiliki warna yang cerah itu bukan hanya dipengaruhi oleh cahaya, tapi juga ada pengaruh suhu. Misalnya untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan bunga, coba kalau teman-teman datang ke daerah yang lebih tinggi, kalau di Indonesia kan tinggi ya, yang bisa menghasilkan suhu yang rendah, tapi kalau di negara lain mungkin tinggal nunggu musimnya aja, pada musim kapan dia suhunya menjadi lebih rendah gitu. Kalau di Indonesia rata-rata dataran tinggi, suhunya pasti rendah, kemudian CO2-nya juga lebih tinggi, maka nanti antioksidan yang dihasilkan lebih banyak, sehingga kita bisa lihat warna-warna ya, warna-warna bunga di daerah-daerah yang lebih dingin pasti warnanya lebih berpendar dibandingkan di daerah-daerah yang lebih rendah, di mana suhunya lebih tinggi, kebalikannya gitu. Jadi mekanisme yang terjadi terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu jenis stresor, tetapi pengaruh stresor lainnya itu akan mempengaruhi gitu ya Mbak Winnie. Jadi kalau teman-teman nanti mau penelitian gitu, pastikan misalnya penelitian terkait dengan cahaya, pastikan faktor lainnya itu sudah sama dan terukur kalau bisa. Karena misalnya gini, pengaruh saya cahaya itu saya nggak ngamatin suhunya. Jangan salah, ternyata dengan cahaya yang sama, teman-teman, suhunya beda, nanti hasilnya juga beda. Jadi suhunya terukur sama harusnya. Kemudian cahayanya sajalah yang dibeda-beda. Mungkin gitu ya, Mbak Winnie ya. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi Mbak Uci. Apakah dengan fotosintesis kita bisa mengetahui tingkat stres yang dialami oleh tanaman dari fotosintesis yang terjadi? Kalau di pertanian, salah satu indikator apakah tanaman itu mengalami stres atau tidak paling mudah dengan melihat biomasa yang dihasilkan, kan gitu ya, karena sejauh apapun kita membudidayakan, produknya adalah hal tujuan utama. Jadi, oke, kalau tanamannya ini menghasilkan produk yang sedikit, berarti dia tidak normal nih tumbuhnya, berarti ada stres pemicu. Nah, produk yang sedikit inilah, bahan kering yang sedikit inilah, itu merupakan gambaran bagaimana proses fotosintesis ini bisa terjadi. Maka teman-teman bisa mengamati laju fotosintesis, laju asimilasi bersih dengan analisis pertumbuhan tadi. Itu biasanya yang kami lakukan begitu. Bagaimana menghitung kecepatan asimilasi yang dihasilkan selama 2 pekan pada tanaman yang kondisinya berbeda. Misalnya stres kekeringan atau stres cahaya tadi itu ya. Nah, itu kita bisa lihat dengan analisis pertumbuhan. Karena mungkin kalau mau ngamatin fotosintesis langsung bisa, tetapi terkadang kita butuh alat yang khusus ya, misalnya fotoanalyzer LiCor gitu ya, itu kan juga tidak bisa dibawa ke lapangan di mana saja, tapi dengan mengambil biomasa kita bisa menyimpulkan dengan bahan yang panjangnya sama tapi bobotnya berbeda, berarti kan biomasa keringnya juga berbeda. Oke, masih ada pertanyaan Mbak Uci? Silahkan di chat. Ada lagi? Iya, ada 2 nih kayaknya ya. Saya tertarik sekali penelitian terkait dengan cahaya teman-teman, luar biasa. Ya, ini terkait kalau kita memakai kualitas cahaya, misalnya biru berbanding merah, karena warna cahaya mempengaruhi reaksi terang dan produksi ATP. Nah, kelakuan itu mempengaruhi fosforilasi non-siklik atau siklik, atau bahkan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu siklus Kelvin. Oke, itu sangat mempengaruhi teman-teman perbandingan warna cahaya. Jadi nanti dia bisa fotofosforisasinya itu bisa jadi siklik atau non siklik. Kemudian yang ke berikutnya tadi kalau biasanya sebetulnya kan kami menggunakan fotosintesis analyzer ya, yang LiCor itu. Kami kalau mau ngitung cahaya sesuai dengan ambient itu lingkungan, kami harus mengukur dulu nih, pakai namanya alat PAR, fotosintesis active radiation. Jadi yang kita menggunakan menggunakan light matter itu adalah cahaya yang bisa diterima oleh mata. Tapi kalau PAR itu adalah cahaya yang aktif
yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Nah, kita hitung dulu parnya berapa, kemudian kita gunakan rasio. Kadang-kadang nggak 70-30, bisa aja 80-20, 50-50, tergantung lingkungannya, ambiennya itu ya. Kemudian baru kita gunakan. Nah, nanti itu akan berbeda bagaimana menghasilkan atau biasanya kita nggak langsung hitung ATP ADP-nya, tapi berapa banyak CO2 yang bisa, pertama CO2 yang ada di intraselulernya dulu, artinya CO2 yang masih masuk. Kemudian jadi C square, kalau teman-teman baca jurnal itu pada CI, nah itu CO2 di dalam antar selulernya itu. Kemudian yang berikutnya kita hitung juga berapa CO2 yang bisa melakukan atau bisa diproses dalam siklus Kelvinnya tadi itu. Nah, dengan alat yang hanya dijepit itu ya, tapi ternyata kita bisa tahu CO2 yang ada di dalam sel, CO2 yang ikut dalam proses fotosintesis, nah itu yang diduga atau digunakan untuk bisa menghitung kecepatan fotosintesis. Kira-kira gitu, Mas. Sehingga kalau kita menggunakan rasio yang berbeda, pasti kita akan melihat bagaimana mekanismenya. Bisa dilihat dari biomasa yang dihasilkan, paling gampang gitu. Dilihat dari analisis pertumbuhannya, dilihat juga dari bagaimana pertumbuhan tanamannya itu atau pertumbuhan model yang kita gunakan. Jadi sebelum kita masuk ke bagian akhirnya gitu ya, berarti setiap periodenya dia nambah tingginya berapa. Kalau tambah tingginya semakin lambat, belum tentu dia tidak menghasilkan bahan kering. Siapa tahu dia menghasilkan bobot yang lebih berat. Itu harus timbang juga. Jadi jangan hanya satu faktor yaitu tinggi, tapi juga bobotnya, lebarnya. Mungkin dia nggak nambah tinggi karena cahayanya sudah maksimal ya, tapi dia mempertebal dinding selnya. Jadi bisa ngamatin anatominya juga. Dan itu yang jarang atau lupa untuk banyak diamati ya. Ternyata kemampuan tanaman untuk membentuk bagian-bagian tanaman itu juga menjadi penting. Gitu. Kemudian, mengapa saat musim gugur atau kemarau daun pohon apel di negara 4 musim berubah menjadi kuning? Ya, karena pada musim tersebut cahayanya semakin berkurang biasanya gitu. Dan sebenarnya karena suhunya dingin, maka proses fotosintesisnya juga kan berjalan lebih lambat ya. Kenapa lebih lambat? Karena kan teman-teman harus ingat proses metabolisme itu dipengaruhi oleh enzim. Enzim itu adalah protein. Proteinnya itu pada suhu yang rendah itu dia akan deaktivasi, maka tidak bisa melakukan fotosintesis dengan normal. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah dengan memfluorosiskan, melisiskan senyawa-senyawa yang bisa kira-kira untuk memperpanjang hidupnya, yaitu dengan klorofil yang direduksi. Nah, klorofil reduksi inilah yang digunakan energinya, kan kalau nitrogen itu mobile soalnya. Karena nitrogen yang paling mobile senyawanya, maka ini yang disupport untuk kehidupan. Untuk membentukkan asam amino, untuk membentukkan senyawa-senyawa lainnya. Dan kita lihat sebagai pengamat adalah warnanya jadi berubah, padahal dia mengalami klorosis karena dia harus menyumbang energi untuk membentukkan asam amino dari nitrogen yang dimiliki tadi. Jangan lupa gitu. Klorofil itu kan ada 4 atom N-nya ya dalam satu molekul gitu. Kemudian, apakah hal tersebut disebabkan dari degradasi klorofil? Oh ya, betul tadi. Kemudian karena fotosintesis yang lambat akibatnya penyesuaian terhadap perubahan panjang gelombang. Sebenarnya bukan panjang gelombangnya, tapi karena kemampuan untuk melakukan fotosintesis terhambat, tapi dia butuh energi untuk menghasilkan senyawa asimilat, maka dia mendegradasikan nitrogennya dari klorofil, sehingga yang kita lihat daunnya dari hijau jadi agak merah kan, yang aktif akhirnya beta karotennya ya merah, kuning, kuning baru gugur. Jadi kalau kita lihat jadi cantik, tapi mereka adalah tersiksa sebenarnya ya. Bener. Bagi kita cantik ya, Mbak Uci. Iya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, Mbak Uci. Silakan. Oke. Terkait dengan penjelasan fotosintesis dan fotoperiodisitas dipengaruhi juga oleh suhu. Apakah yang dimaksud suhu siang hari atau suhu malam hari?
Oke, bukan teman-teman, suhu di negara subtropis dan tropis. Jadi kadang-kadang dalam pengisian bahan kering gitu ya, seperti halnya bawang merah, kita di Indonesia itu tidak atau hampir susah menghasilkan bawang merah menghasilkan biji. Karena bisa nggak berbunga? Bisa. Bahkan di Bantul kami kalau pada saat Agustus itu kan di Australia lagi musim dingin ya, kami mendapatkan angin dari Australia dari selatan gitu ya. Jadi bawang merah di Bantul itu berbunga. Tapi bunganya itu belum tentu menghasilkan biji, belum Viable. tentu fertil ya. Karena kenapa? Karena tidak ada kan kalau menghasilkan biji itu harus ada pertemuan antara gamet jantan dan betina. Ini tidak terjadi. Maka meskipun bijinya ada, ketika ditanam itu tidak berkecambah. Nah, yang harus didapati dari bawang merah itu adalah suhu yang rendah untuk bisa menghasilkan biji yang fertil atau subur tadi itu. Maka kami harus nanamnya di mana? Di Lembang salah satunya. Mungkin kalau di Padang ada beberapa dataran tinggi, nah itu bisa digunakan. Nah, bukan suhu antara pagi dan malam, siang dan malam, tapi suhu memang yang pada kondisi tertentu dia harus sangat rendah, bahkan sampai ke angka di bawah dari 5 derajat gitu ya. Dan itu jarangnya di Indonesia. Nah, maka kenapa di negara-negara subtropis seperti Cina gitu ya, dia diuntungkan karena wilayahnya ada yang masuk ke negara subtropis, ada yang masuk ke tropis gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan suhu yang rendah sekali, kemudian suhu yang hangat sepanjang musim. Nah, tapi kita nggak perlu khawatir teman-teman, kita punya kok beberapa wilayah, namun tidak banyak. Nah, itu yang kita maksimalkan. Beberapa kali menghasilkan biji gitu ya. Kami bekerja sama dengan dulu namanya Balitsa ya. Jadi di Lembang ada petani dan kita harus menitipnya ke sana. Karena di Kaliurang pun di Jogja kami belum bisa menggunakan bawang merah. Oke, masih ada pertanyaan? Silahkan. Karena beberapa daerah kan memiliki varietas-varietas yang unggul Iya, ya, Mbak Uci ya. Seperti yang Sumatera, sudah kayak Sumatera Barat dia punya di daerah Solo, daerah dataran tinggi. Tapi sejauh yang kita punya informasinya tidak berbunga. Apakah dataran tinggi akan ini fotosintesnya juga menurun nggak, Mbak Uci? Berdasarkan ketinggian itu ada pengaruh fotosintesis juga Iya, nggak? betul sekali. Jadi kalau bawang merah di dataran tinggi itu pasti panennya lebih lambat dibandingkan dengan dataran rendah karena kecepatan proses fotosintesisnya akan lebih cepat pada suhu yang relatif lebih hangat. Namun beberapa proses seperti penginduksian pembungaan itu salah satunya bisa dilakukan atau bisa diinduksi dari suhu yang rendah. Itu kira-kira Pak Idris dan teman-teman. Silahkan kalau masih ada pertanyaan terkait dengan fotosintesis dan ya kita merambah ke fotoperiodisitas, kemudian juga pengaruhnya. Karena fotosintesis juga dipengaruhi oleh intensitas suhu yang berbeda ya, karena kan termomorfogenesis dan kaitan fotosintesis dengan suhu sangat berkaitan sekali karena ketika terjadi penyinaran nanti suhu akan naik gitu ya Mbak Uci ya. Dengan Iya, peningkatan cahaya nanti suhu juga akan naik dan akan mempengaruhi kecepatan fotosintesis nantinya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Masih ada Baik, pertanyaan? Bapak, Ibu izin bertanya. ya silakan. Perkenalkan Bu, saya Brilian Nurhadian dan Wirsya Bu, mahasiswa dari Universitas Riau Bu. Ya silakan. Iya, sebelumnya saya dapat informasi kuliah tamu ini dari Prof. Ani Bu. Oh iya, oke. Ya. Jadi Bu, saya ingin bertanya Bu terkait fotosintesis dan suhu tadi Bu. Kan saya pernah melihat dan belajar ada tanaman hidroponik yang ditanam di dalam ruangan kan Bu. Itu kan dia menggunakan lampu Bu. Nah, apakah ada hubungannya Bu? Misalnya lampu yang warna merah, biru dengan suhu yang ada di ruangan tersebut Bu. Karena kan suhu yang ada di ruangan kan kita yang mengatur gitu kan Bu. Beda ketika ada yang di luar ruangan gitu Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Setiap lampu itu memiliki energi yang berbeda gitu ya. Jadi
kadang warna biru itu lebih tidak panas dibandingkan dengan warna merah. Maka kita perlu menghitung energinya dulu, Mas. Energinya berapa yang akan diterima oleh si tanaman ini. Kemudian energi ini akan mempengaruhi lingkungan enggak? Nah, itu yang perlu kita atur kemudian ketika kita menggunakan di plant factory yang closed system, berarti kan tertutup ya. Maka ketika kita menggunakan jenis lampu yang bahkan jangankan warna ya, jenis merek lampu aja itu juga akan bisa mempengaruhi apakah lumennya ini, banyaknya energi yang terpaparkan itu akan mempengaruhi suhu di sekitarnya. Ketika itu mempengaruhi, bisa meningkatkan, maka kita harus atur lagi nih drainase atau kondisi lingkungannya ini dengan tadi bisa pakai blower gitu ya, kadang-kadang ada di rumah greenhouse kan ada blowernya, atau pendingin lingkungannya, atau misalnya nggak perlu. Nah, semakin cahaya yang diberikan itu tinggi, energinya pasti akan meningkatkan suhu. Sama seperti kalau kita intensitas cahaya yang tinggi pasti suhu meningkat. Nah, sama seperti itu jalannya. Namun kalau warna, biasanya warna biru itu lebih rendah dibandingkan dengan warna merah karena tingkat intensitas cahayanya juga lebih rendah biru dibandingkan merah. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Brilian ya Iya. atas pertanyaannya. Kayaknya sudah masuk ke sesi terakhir kita Mbak Uci. Sebelum masih ada pertanyaan? Oke, masih ada pertanyaan ternyata. Oke, siap-siap. Semoga ini ya. Silakan, lagi diketik kayaknya. bisa Jadi menjawab. apa ya? Karena fotosintesis yang menghasilkan energi, yang memproduk produk yang memang diharapkan dari fotosintesis nantinya yang akan kita panen, yang akan kita manfaatkan, baik dari oksigennya akan kita manfaatkan maupun cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhan itu sendiri. Sehingga kalau fotosintesis nggak terjadi, mungkin ya kita nggak dapat apa-apa ya Mbak Uci ya. Ini belum sampai ke menyimpan cadangan energi. Iya, belum Ini sampai ke baru penyimpanannya ya. reaksi gelap besok ya teman-teman. Ini baru Iya. permulaan gimana kita menghasilkan ATP, NADPH, dan ada hasil sampingan tadi oksigen ya. Yang dibentukkan dari reaksi terakhir itu dua, ATP sama NADPH-nya ini nih. Yang besok Iya. teman-teman garis bawahi, ini mau kemana nih ATP sama NADPH-nya gitu ya. Oke, berarti tanpa mengikuti reaksi gelap, nanti reaksi terang nggak tahu fungsi utama jadi apa ke depannya, nggak kelihatan hasilnya ya. Berarti Ya, minggu depan belum. harus ikut kuliah lagi gitu ya Mbak Uci ya. Ikut kuliah lagi biar tahu biar biomasnya ini tuh sebenarnya dapat dari mana Iya. sih. Kalau reaksi terang itu cuma sampai pada proses ATP sama NADPH-nya aja udah gitu. Namun hasil-hasilnya, nah kita juga bisa mengukur sih sebenarnya beberapa metode yang kami gunakan untuk mengindikasikan apakah kecepatan fotosintesisnya itu lebih cepat atau tidak, itu pakai larutan BTB, Brown Timol Brew. Jadi kalau BTB ini kan akan peka pada CO2 ya. Jadi yang warnanya biru itu bisa menjadi warna kuning. Nah, itu juga bisa tuh pakai warna pembiasan di spektrofotometer gitu. Nah, dari spektrofotometer kita bisa tahu apakah CO2-nya ini tinggi atau tidak tinggi gitu ya. Gimana caranya? Yaitu dengan satu wadah, kita tahu volumenya berapa, kita ambil udaranya, kemudian kita lihat sebelum disungkup dan setelah disungkup. Biasanya kami menggunakan gitu, tapi itu butuh jam terbang yang tinggi ya, karena pada saat ambil CO2 nih, kadang-kadang kita ngambil udara dengan kadar yang berbeda lainnya. Beberapa berhasil, namun tidak sedikit yang perlu ngulang lagi karena tadi ngamatinnya itu agak susah. Tapi kita bisa ngamatin, susah kan belum berarti tidak bisa sama sekali ya teman-teman. Tinggal tadi kemampuan untuk menangkap udara CO2-nya pakai tabung yang kedap. Oke, sudah tertulis nih pertanyaannya di kolom chat teman-teman dari Ilham. Dalam air, seperti apa mekanisme fotosintesis reaksi terangnya, Bu? Ingat di dalam air, sedangkan fotolisis tadi dihasilkan untuk pembentukan NADPH. Oke. Reaksi terangnya sama menangkap elektron ya. Kemudian jangan bayangkan tanaman yang di dalam air kemudian semuanya isinya air. Dia juga ada dinding selnya ya teman-teman. Ada lubang yang bisa untuk masuknya dan dia mengatur. Sama seperti ikan.
Kan nggak semua badannya isinya air, karena dia bisa punya insang untuk bisa menutup kapan dia mau ngambil udara, kapan dia mau ngambil air, sama seperti itu. Sehingga mekanisme fotosintesis reaksi terangnya sama, memecah elektron, kemudian airnya digunakan fotolisisnya tadi, ya sudah, air seberapa bisa digunakan, yang sisanya oksigennya keluar. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, udah banyak juga di YouTube, alga itu kalau ada gelembung-gelembung udara yang naik, itu adalah oksigen yang dihasilkan dalam proses fotolisis tadi itu. Udah banyak sih, kemarin saya sempat juga ketemu ya di video-video short gitu ya, ternyata pengamatan kecepatan reaksi terang itu bisa kita amati dari oksigen yang terilis atau terlepas. Semakin banyak gelembungnya, berarti dia proses fotosintesisnya berjalan dengan cepat. Begitu Mas Ilham, jadi meskipun dalam air bukan berarti jadi isinya air semua. Iya, berarti kayak seperti mungkin di praktikum kita di sini menggunakan apa kita praktikumnya? Hidrila, kita gunakan Hidrila, hidrila untuk melihat betul. proses fotosintesis dan menggunakan sungkup beraneka ragam warna untuk Ya, memberikan cahaya. Jadi situ. ya Oke, betul. masih ada pertanyaan yang lain? Cukup, jadi silahkan penutupnya Bu Uci, silahkan. Oke, teman-teman, terima kasih dengan banyaknya pertanyaan. Berarti mudah-mudahan apa yang saya share ya, sebagai ilmu yang saya dapatkan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan juga yang semester 7 sudah punya ide penelitian sehingga bisa dieksekusi dengan adanya diskusi kita hari ini. Yang masih semester 5 memiliki gambaran, oh ternyata kita bisa ngamatin anatomi juga nih untuk bisa mengetahui apakah klorofil tadi kan itu bagian dari organel sel ya, itu bisa tahu nih organelnya semakin besar atau enggak gitu ya, seperti apa. Jadi teman-teman tadi seperti keynote yang terakhir ya, dari daun bisa mengubah cahaya menjadi sumber kehidupan. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan itu juga menjadi penyejuk dan juga sebagai ilmu yang bermanfaat nggak cuma diri kita sendiri tapi juga minimal untuk orang yang paling kita dekat, apalagi kalau kita bisa menyebarkan kebaikan yang bermanfaat. Terima kasih untuk diskusi kita pada siang hari ini. Semoga banyak yang bisa dipetik pembelajarannya. Semoga semakin semangat dalam menuntaskan gelar S1-nya. Oke. Terima kasih Bu Uci atas materi perkuliahan untuk fotosintesis reaksi terang. Minggu depan kita lanjutkan ke reaksi gelap dengan pembicara berikutnya. Semoga yang disampaikan Bu Uci hari ini membuka wawasan, karena kayak apa ya, perbandingan klorofil A klorofil B kita di sini mungkin tidak begitu memperhatikan, tapi untuk pertanian mungkin penting sekali dalam hal nanti ke biomasa dan hasilnya. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Uci dan juga teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas. Kayaknya ada beberapa yang hadir di sini dari ya link-link kita lah Bu Uci untuk bisa terlibat Iya ya, dalam kayaknya linknya diskusi menyebar. kita. Tidak apa-apa ya teman-teman, saling belajar ya. Iya, yang penting kita bisa menyebar ilmu dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup dulu, saya stop dulu recordnya.